Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah dinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-310, yaitu At-Tanafusu fi Umuril Akhirah. Itu berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, sebagaimana pelajaran yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu tentang al-itsar, itu mendahulukan orang lain ya dalam hal urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat maka kita harus yang duluan ya. Seperti contohnya kalau misalnya kita sholat berjamaah, ada peluang masuk di shaf pertama ya, jangan kita kasih ke orang, kita yang masuk di shaf pertama. Kenapa? Karena shaf pertama pahalanya besar daripada shaf kedua. Itu namanya at-tanafus fi umuril akhirah, berlomba-lomba dalam masalah urusan akhirat. Kalau dalam masalah urusan akhirat kita harus lebih semangat, lebih dahulu daripada orang lain. Kenapa? Karena kita butuh. Karena kita butuh, dan boleh kita tamak dalam masalah urusan akhirat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah urusan dunia kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, itu boleh dalam urusan dalam masalah urusan dunia. Ya, kita mendahulukan orang lain dalam masalah urusan dunia, boleh. Ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu, khususnya sahabat-sahabat Ansor, mereka mendahulukan sahabat mereka orang yang beriman dari kalangan muhajirin, walaupun mereka sendiri susah. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan di pelajaran yang lalu ya. Nah, kalau dalam masalah urusan akhirat maka kita yang harus duluan. Ya, ini yang disebut dengan at-tanafus fi umuril akhirah ya. Dan ini terpuji dan termasuk ta'zim syairillah, kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wal istiktsaru min a'malil bir, dan kita berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Baik, kita akan baca 3 dalil. 1 dari Al-Qur'an dan 2 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau ya 1 ayat dari Al-Qur'an dan 2 hadis Nabi SAW. Ya, ayat yang pertama atau dalil yang pertama, surat Al-Mutaffifin ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Yang demikian itulah kita hendaknya berlomba-lomba hendaknya orang-orang berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik, al-abror. Ya, di dunia mereka berbuat baik, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang besar. Begitu juga mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat yang sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 61, "Limisli hadza falyamalil amilun." Limisli hadza falyamalil amilun. Yang semisal seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang beramal. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan masalah ayat ini, yaitu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ay wa fi misli hadza al-hal falyatafakhar al-mutafakhirun wa yatabaha wa yukatsiru wa yastabiqu ila mislihi al-mustabiqun, ka qaulihi ta'ala limisli hadza falyamalil amilun, wa qaulu ta'ala wa mizajuhu min tasnim, dan seterusnya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan janji
Allah untuk orang-orang yang berbuat abror, orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga, Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan derajatnya di Iliyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan naim, kenikmatan yang sangat banyak. Mereka juga akan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-araik yang zurun, mereka akan disediakan araik. Araik itu jama dari arika. Ya, seperti dipan-dipan, tempat tidur yang sangat indah, yang sangat mewah. Mereka saling menatap, saling melihat antara pasangan mereka di surga. Tarifu fi wujuhim nadratan naim, nampak terlihat di wajah mereka ya naim, mereka sangat gembira, sangat bahagia di sana. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka akan diberikan minuman dari rahik yang makhtum, ya minuman yang sangat nikmat di surga. Khitamuhum misk, yang dicampur dengan misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikianlah kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa fi misli hadzal hal falyatafakhar al-mutafakhirun wa litabaha wa yukathir wa yastabiqu ila misli al-mustabiqun. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Di mana? Di akhirat kelak. Begitu juga para ulama yang lain mengatakan hal yang serupa, hal yang sama, hal yang mirip, seperti misalnya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau, ya, yaitu At-Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau juga menyatakan hal yang mirip dengan yang tadi sudah kita sebutkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, ya, wa fi dzalika ay an-na'im al-muqim alladzi la ya'lamu miqdarahu wa husnahu illallah. Yang demikian itu nikmat yang mukim, nikmat yang senantiasa ada pada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa surga. Alladzi la ya'lamu miqdarahu wa husnahu illallah, tidak ada yang mengetahui tingkatan kenikmatan dan kebaikan yang ada pada orang tersebut di surga kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan kenikmatan tersebut tidak pernah terbetik di hati manusia. Saking besarnya nikmat Allah yang Allah sediakan untuk penghuni surga. Falyatanafasil mutanafisun ay yatasabaqu fil mubadarati ilaihi wal a'malil musila ilaihi fa hadza aula ma bazzalta fihi nafaisal anfas wa ahra ma tazahamta lil wusuli ilaihi fuhular rijal. Ya, hendaknya hendaknya berlomba-lomba dalam bersegera beramal yang bisa mengantarkan sampai kepada kenikmatan tersebut. Ya, kalau misalnya kita diberikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera semampu kita. Kalau misalnya tidak mampu, gimana Ustaz? Ya sudahlah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah jiwa yang dia tidak mampu melakukannya. Begitu juga Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan ini lebih berharga daripada ya harta yang paling berharga di dunia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan bagi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk segera beramal untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil yang selanjutnya itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ini lafaznya Imam Bukhari ya. Lafaznya Imam Bukhari di Sahih Bukhari nomor 2451. Ya, kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Hazim bin Dinar
an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-ashyakhu faqala lil gulam ata'zanu li an u'tiya haula faqala al gulamu la wallahi ya Rasulullah la uthiru bi nasibi minka ahadan qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Ini lafaznya Imam Bukhari di hadis nomor 2451. Ya, dari Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tinisi telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan minuman dalam riwayat ini disebutkan minuman susu. Nanti kita baca dari riwayat Imam Muslim ya. Diberikan minuman susu, yang minuman susu itu kata Anas bin Malik ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari Anas bin Malik. Susu tersebut dicampur dengan air yang ada di dalam yang diambil dari sumur di rumahnya Anas bin Malik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan demikian. Susu yang dicampur dengan air. Kemudian Nabi SAW minum air tersebut dan ternyata di sebelah kanan Nabi SAW ada anak kecil. Di sebelah kiri Nabi SAW ada orang-orang yang sudah lebih senior umurnya daripada yang sebelah kanan Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim, ternyata sebelah kanan Nabi SAW itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sebelah kiri Nabi SAW itu ada Abu Bakar. Di depan Nabi SAW ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan, kata Umar, wahai Rasulullah, Abu Bakar lebih utama daripada Abdullah bin Abbas. Sehingga Nabi SAW minta izin dulu kepada Abdullah bin Abbas yang ada di sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih kanan itu lebih utama. Nah, lebih utama daripada yang kiri. Walaupun dari sini yang dilihat yang paling senior yang lebih kiri. Iya. Kemudian Nabi SAW minta izin, ata'zanu li an u'tiya haula, wahai Abdullah bin Abbas, boleh nggak saya kasih minuman ini kepada mereka dulu? Kemudian faqala al-gulam, anak kecil itu mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah wahai Rasulullah, la usiru binasibi minka ahadan. Nah, ini syahidnya. Aku tidak akan mendahulukan atau mendahului bagianku darimu seorang pun juga, walaupun itu Abu Bakar. Karena aku juga butuh. Ini keutamaan yang besar, minum bekas minuman Nabi SAW. Ingat ya, Nabi SAW minum, kemudian dibagi ke para sahabat. Bukan rebutan bekas minuman ustadz, bukan. Siapa ustadz? Bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Ini Nabi punya keutamaan, punya barokah. Ya, kalau kita manusia biasa, walaupun disebutnya wali, walaupun disebutnya kiai lah, ajengan, nggak boleh kita rebutan. Bahkan bekas cuci tangannya jadi rebutan, kan begitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nggak ada contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bekas minuman Nabi rebutan. Iya. Nabi kasih karena ada keutamaan. Karena ada keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, la usiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan mendahulukan orang lain dari bagianku darimu seorang pun juga. Maka Nabi SAW fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Kemudian Nabi SAW pun meletakkannya di tangannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, hadis yang disebutkan ini, aurada fihi hadis Sahal bin Sa'ad fi istizanil gulam fi syurbi. Hadis Sahal bin Sa'ad di sini mengandung faidah Nabi SAW minta izin kepada anak kecil. Karena Imam Bukhari memberikan judul babnya bab idza azina lahu au ahallahu walam yubayyin kam huwa. Iya. Nabi SAW minta izin kepada anak kecil, walaupun dia anak kecil, minta izin untuk memberikan minuman kepada yang lain, Padahal di depannya anak kecil tersebut ada orang yang lebih tua darinya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, min jihati annal gulam law azina fi syurbil asyakh
qablahu lajaza li'anna dzalika huwa faidatu isti'zanihi. Kalau seandainya bahwasanya di depan gulam atau di depan anak kecil atau di depan Abdullah bin Abbas ada Umar, di sebelah kirinya ada Abu Bakar, ya Nabi SAW minta izin dulu kepada Abdullah bin Abbas yang sebelah kanannya, boleh nggak? Walaupun sebenarnya Nabi SAW nggak minta izin dulu juga nggak apa-apa, kan begitu. Tapi ini manfaat dari kita minta izin, ya supaya kita tahu ini keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, dan keutamaan sahabat-sahabat yang lebih senior. Tapi ternyata Nabi SAW minta izin terlebih dahulu. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru pertama kali datang ke kota Madinah, kata Anas bin Malik, qadima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah wa ana ibnu Ashar. Ketika Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, saya masih berumur 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu Ishrin. Ketika Nabi SAW wafat, aku berusia 20 tahun. Wa kunna ummahati yasusnani ala khidmatihi. Dan ibuku menganjurkan aku untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala alaina darona. Maka suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah kami. Fahalabna lahu min syatin dajin washiba lahu min bi'rin fiddar. Maka kami pun memerah susu dari kambing yang jinak yang ada di rumah, dan kami campur dengan air yang ada di sumur. Ini menunjukkan boleh mencampur susu dengan air. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, Umar bin Khattab maksudnya, wa Abu Bakar an shimalihi, dan Abu Bakar ada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ati Abu Bakrin, wahai Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Dan ternyata fa'atahu a'rabiyan an yaminihi. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang Arab Badui, ya. Ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan dia adalah Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat yang disebutkan sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang tua yang sudah senior ada Khalid bin Walid. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, kata Imam Nawawi, waqad jaa fi musnadi Abi Bakar bin Abi Syaibah anna hadzal gulam huwa Abdullah bin Abbas wa minal asyakhi Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat yang disebutkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-aiman fal-aiman, maka yang lebih kanan lebih didahulukan. Yang kanan lebih didahulukan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan kata dari Abdullah bin Abdurrahman anahu sami'a Anas bin Malik yuhaddisu. Bahwasanya Anas bin Malik pernah cerita. Qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina. Nabi SAW pernah datang ke rumah kami, fastasqa. Fahalabna lahu syatan summa syubtuhu min ma'i bi'ri hazihi. Nabi SAW pun kemudian diberikan minum dari susu yang diperah, ya, dari kambing yang ada di rumahnya Anas bin Malik, kemudian dicampur dengan air yang ada di sumur rumah Anas. Qala fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam susu tersebut. Kemudian Nabi SAW pun minum. Wa Abu Bakar an yasarihi, dan di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar. Wa Umar wujahahu, dan Umar ada di hadapan Nabi SAW. Wa Arabiyun an yaminihi, dan ada orang Arab Badui di sebelah kanan Nabi. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Falamma faraga Rasulullah SAW min syurbihi, ketika Nabi SAW sudah selesai minum, qala Umar, maka Umar mengatakan, haza Abu Bakar ya Rasulullah yurihi iyahu. Ya. Ini Abu Bakar wahai Rasulullah, maka berikan kepada dia. Ya, setelah Nabi minum. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan minuman tersebut kepada yang ada di sebelah kanan, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa taraka Abu Bakrin wa Umar, dan meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya tidak diberikan kepada mereka terlebih dahulu, tapi diberikan kepada yang sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-aimanun. Yang lebih kanan ya. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan sama seperti lafaz Imam Bukhari, ada di Sahih Muslim nomor 2030.
Ya, kata Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin, diberikan minuman, fasyariba minhu, Nabi minum, wa an yaminihi gulam, di sebelah kanan Nabi ada anak kecil dan di sebelah kiri Nabi ada asyakh. Asyakh di sini adalah di antaranya adalah Khalid bin Walid, Abu Bakar dan seterusnya. Faqala lil gulam, kemudian Nabi SAW berkata kepada anak kecil yang ada sebelah kanan, yaitu maksudnya Abdullah bin Abbas, ata'zanuli an u'tiya haula, apakah Anda mengizinkan saya memberikan kepada mereka terlebih dahulu? Kata al-gulam tadi, anak kecil tadi, itu Abdullah bin Abbas, la wallahi la usiru binasibi minka ahadan. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan apa yang menjadi bagianku darimu sedikit pun juga. Fatallahu Rasulullah SAW fiyadi. Kemudian Nabi memberikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah tentu saja dalam masalah bab ini. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendahulukan untuk dirinya dalam masalah urusan akhirat. Berlomba-lomba dengan Abu Bakar, berlomba-lomba dengan Umar, berlomba-lomba dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, la wallahi la usiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan mendahulukan orang lain yang menjadi bagianku dari wahai Rasulullah seorang pun juga. Ya, ini bagian saya nih, kan begitu. Saya lebih berhak, saya duluan, kan begitu. Dalam masalah urusan akhirat, maka kita lebih mendahulukan diri kita sendiri. Dan dalam hadis ini juga mengandung faidah ketika kita minum, berkumpul dengan teman, kerabat, ya, di sebelah kanan kita ada orang, maka kita dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, taqdimul aiman laisa li'ului manzilatihi au tafdiluhu ala ahli majlis bal tarjihu li jihatihi. Karena ya, yang kanan lebih berhak, bukan karena yang sebelah kanan lebih tinggi derajatnya daripada sebelah yang kiri, enggak. Ya, tidak demikian. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah istihbabu tauqiril kibar. Disunahkan kita menghormati orang yang lebih tua. Iya. Yang lebih tua dalam masalah ini, dalam masalah dunia dan seterusnya. Tapi kalau dalam masalah akhirat kita mampu, ya, maka kita masuk. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab-kitab beliau menjelaskan kalau misalnya ada anak kecil sudah dapat shaf pertama, duduk di situ nunggu sholat, jangan diusir. Kenapa? Karena itu hak dia. Dia yang duluan datang kok. Iya. Dia yang lebih dahulu datang, orang yang sudah tua datang terakhir, ngusir-ngusir, kamu di belakang. Iya. Itu haknya dia. Karena dia yang lebih utama, lebih pertama datang ketika di shaf pertama. Iya. Nggak boleh kita mengusir-ngusir mereka. Walaupun itu anak kecil, dia memiliki hak ketika mendapatkan shaf pertama. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berada di sebelah kanan Nabi. Nabi memberikan minum susu kepada Abdullah bin Abbas terlebih dahulu yang sebelah kanan. Walaupun sebelah kirinya ada apa? Ada Abu Bakar, Khalid bin Walid dan seterusnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah hasru as-sahaba ala ma yanfa'uhum. Semangatnya para sahabat mendapatkan apa yang bermanfaat untuk mereka. Ya, untuk mereka. Kalau ada peluang kita mendapatkan manfaat dari apa yang ada di hadapan kita, maka ya kita ambil peluang tersebut. Jangan diberikan kepada orang lain. Seperti tadi tuh Abdullah bin Abbas mendapatkan peluang, mendapatkan minuman dari Nabi SAW, susu dari Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la wallahi la usiru binasibi minka ahadan. Tidak, demi Allah, saya tidak akan mendahulukan dalam masalah ini bagian darimu sedikit pun juga untukku kepada orang lain. Iya. Ini namanya tanafus fi umuril akhirah. Begitu juga dari hadis ini kita bisa ambil faidah jawazu huduris sigor majalisal kibar. Bolehnya anak-anak kecil hadir di majelisnya orang-orang yang sudah besar, yang sudah tua, syekh misalnya. Seperti kisah yang pernah kita bahas dalam masalah tafsir surat An-Nasr, ya. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, beliau memasukkan Abdullah bin Abbas kepada
di dalam majelis khusus, majelis syuro. Biasanya Umar bin Khattab punya majelis khusus yang didatangi oleh sahabat-sahabat senior. Kata sahabat-sahabat senior, wahai Umar, kenapa engkau memasukkan anak kecil di tempat majelis kita? Ini majelis khusus, kan begitu. Ya, kata Umar bin Khattab, anak kecil ini punya sesuatu yang tidak kalian miliki, kan begitu. Di situ ada sahabat-sahabat yang senior. Kemudian Umar bin Khattab pun ngetes tentang surat An-Nasr. Apa menurut kalian tentang surat An-Nasr? Ada yang mengatakan, oh kalau kita diberikan kemenangan, kita begini, kita dianjurkan untuk banyak istighfar, ya, untuk bertasbih, fasabbih bihas, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, kita dianjurkan untuk banyak bertasbih, mengucapkan tahmid dan istighfar kalau kita diberikan kemenangan. Sebagian sahabat diam. Kemudian Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pendapat Anda tentang surat ini? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, surat ini sebagai tanda alamat dekatnya biqurbi ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, aku tidak mengetahui tentang surat ini kecuali seperti apa yang Anda katakan. Subhanallah. Ini keutamaan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi boleh kita memasukkan anak kecil yang ternyata dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, berupa ilmu ataupun yang lain, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim di juz yang ke-13 halaman 182 mengatakan, Annal buda'ata bil yamin fi syarab wa nahwihi sunnatun. Mendahulukan orang yang sebelah kanan dalam minuman itu sunnah, dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kecuali dinukil dari Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau mengkhususkan dalam masalah minuman saja. Iya, tapi dibantah oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Abdul Bar dan juga Qadi Fudail bin Iyad, Abu Ali rahimahumullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya mengatakan la yasihu hadza an Malik, ini tidak sahih dari Imam Malik. Al-Qadi bin Iyad mengatakan yushbihu an yakuna qaulul Malik rahimahullah ta'ala anna sunnah waradat fi syarabi khassatan wa inama yuqaddimul ayman wal ayman fi ghairihi bil qiyasi la bi sunnati mansusah fihi. Wa kaifa kana fal ulama muttafiquna ala istihbabi tayammun fi syarab wa asbahihi. Ya, kata Imam Abu Ali Qadi Al-Qadi Iyad Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyerupakan, ya, perkataan Imam Malik ini mirip yang mengatakan bahwa sunnah dalam masalah mendahulukan yang kanan hanya pada minuman secara khusus. Mendahulukan yang kanan terlebih dahulu ini khusus pada hal minuman saja. Ya, hal minuman saja. Beliau mengkiaskan bukan dengan nas ya, dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama telah sepakat bahwasanya boleh mendahulukan yang kanan dalam masalah minuman ataupun yang lain. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar, perkataan ini yang dinisbatkan kepada Imam Malik tidak benar, tidak sah. Kenapa? Karena para ulama sepakat boleh mendahulukan yang sebelah kanan dalam masalah minuman dan yang lain. Dan dari sini juga kita bisa ambil faedah, kata Imam An-Nawawi, fihi jawazu syurbil laban al-mashub. Boleh minum susu yang dicampur dengan air, boleh. Ya, fihi anna man sabaqa ila maudi'in mubah aw majlisil alim wal kabir fa huwa ahaqqu bihi mimman yaju'u ba'dahu. Wallahu a'lam. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Kata Imam Malik di sini mengandung faedah bahwasanya siapa saja yang lebih dahulu datang di sebuah tempat yang dibolehkan untuk hadir, siapa saja di situ, misalnya majelis ilmu kah, atau sholat berjamaah seperti anak kecil sudah dapat sholat pertama, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut daripada orang yang datang setelahnya. Artinya kalau ada orang yang baru datang, ya anak kecil di depan diusir-usir, ya nggak boleh. Kenapa? Karena dia yang lebih berhak.
Wallahu alam bissawab. Ya, satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Ayub alaihissalam yagtasilu oryanan fakhara alaihi jaradun min zahabin. Ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi telanjang, tidak menggunakan sehelai pakaian pun juga, tiba-tiba sakoto jaradun, belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala Ayub yahsi fi saubihi. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengambil, dimasukkan ke dalam pakaiannya. Fanadahu rabbuhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara?" Wahai Ayub, bukankah aku telah memberikan kecukupan sebagaimana yang engkau lihat? Maka Nabi Ayub mengatakan, "Bala wa izzatika, walakin lagi nabi an barakatika." Iya, demi kemuliaanmu wahai Allah, kata Nabi Ayub, tapi aku tidak cukup dari keberkahanmu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada peluang kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ambil sebanyak-banyaknya. Karena kita juga butuh ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 387. Dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya al-hasu ala iltimas mayazdadul insan bihi barakah fadlan. Dianjurkan kita boleh mencari untuk menambah keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ayub, bukankah aku telah memberikan kamu kecukupan?" Ya, satu belang emas tadi sebenarnya udah cukup, tapi ya dikumpulkan banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan banyak. Ya, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawazul hirsi alal istikthar minal halal fi haqqi man wasaqa min nafsihi asyukr alaihi. Bolehnya kita semangat dalam memperbanyak mendapatkan yang halal, karena kita tahu bahwasanya ini berasal dari zat yang kita patut untuk bersyukur padanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, sudah nggak ada masalah kita mengumpulkan dari sesuatu yang halal yang Allah berikan kepada kita. Dari sini juga kita bisa ambil faidah fadlu al-ghani asy-syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Iya, orang kaya yang bersyukur. Nanti kita ada pembahasannya tersendiri ya, insyaallah taala. Kemudian dari sini juga kita bisa ambil faidah bolehnya mandi telanjang. Kalau emang benar-benar diketahui, kita sudah pastikan, iya, tempat kamar mandi tertutup rapat, nggak ada orang yang bisa ngelihat, boleh. Tapi kalau mandi di tempat pemandian umum, ya nggak boleh telanjang, tidak boleh telanjang, nggak boleh uryanan, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita di rumah sendiri, ada kamar mandi khusus tertutup, ya boleh, silakan mandi tidak menggunakan pakaian sehelai pun juga. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya kalau mandi ya kemaluannya harus ditutup. Mana dalilnya? Dalilnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga dengan kajian ini kita tambah semangat untuk tanafus fi umuril akhirah, berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala, keberkahan, kenikmatan yang Allah janjikan di negeri akhirat, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kembali mengumpulkan kita di negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.